Jadi hari ini kita udah janjian sama klien kita yang bernama Mbak Tuti, ya kan? Mbak Tuti. Mbak Tuti rumahnya ada di depan situ kayaknya. Jadi, Yaudah. kita coba jalan ya. Enggak, rumahnya di sini kan. Astagfirullahaladzim. Woi, Mas, lu mau kemana, woi? Bang aja. Pak. Pegangin, Pak. Pegang porsinya. Pak, mari, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Bapak nggak apa-apa, Pak. Bapak nggak apa-apa, beneran. Ini keluarganya siapa? Mbak Tuti. Ya. Ya Allah, kenapa ini? Mbak, ini barusan keserempet motor, Mbak. Serempet motor. Lagi ngapain sih kamu di sini? Ya Allah. Mbak Tuti ini keluarganya. Iya, ini adik saya. Astagfirullahaladzim. Adik kamu ngapain di sini? Si Mbak Tuti. Makanya sih juga nggak ngerti. Kamu udah punya istri nggak bener, masih saja diikutin. Mbak, ini kan baru aja ketabrak sama motor, barusan kan malah dimarahin. Susah dimengerti, dibilang istrinya nggak bener, masih aja percaya. Dia paling lagi nunggu istrinya di sini. Apa Kok jadi Susan gitu sih? Mbak, Ya habis nggak ngerti-ngerti, Mas. Selalu susah dibilangin. Mbak bilang nungguin istrinya. Iya, Kenapa istrinya nggak itu. ditemenin? Ini kan Iya. Tahu, dia selalu marah-marah sendiri. Tahu udah kayak begini, dia aja nggak diurusin, apalagi sama anaknya sampai dibuang. Dibuang gimana maksud Mbak? Bukan dibuang, maksudnya dititipin di pesantren. Lah ya bagus dong berarti kalau dititipin Alah, itu pesantren. akal-akalan istirahat aja. Nggak jelas juga bener apa enggak dititipin di pesantren. Ya Allah. di pesantren itu bukan berarti dibuang, Mbak. Malah bagus. Bagus. Akal-akalan Tapi istrinya aja, apalagi bukan adik saya. Berapa enggak di pesantren. Sedangkan istrinya suka pergi pulang malam. Ya udah sekarang gini aja Ardi ya, cerain aja isi kayak begitu. Percuma, kamu benerin juga, mendingan lebih cerain aja daripada kamu terlantar diurusin enggak, percuma kan? Yang ada kamu tambah sakit. Udah Mbak, bawa pulang aja Mbak. Bawa pulang aja Mas Adi. Enggak Mas, udah Mbak. Kita ke tempat kerjanya Rahmi aja. Kita ke tempat kerja Rahminya aja sekarang. Tenang dulu. Ini. Gergetan saya sama dia. Iya, Mbak, dengerin saya dulu. Mbak kan minta tolong kita untuk Ya. menyelidiki istrinya Bapak Ardi kan. Di sini kita butuh konfirmasi dulu dari Bapak Ardi. Ya Mas gini aja ya, diajak ngomong percuma dia Susah, bisa nggak ngomong. bakal Itu nyambung. aja, lebih baik dia sudah pulang karena cuma bikin malu tetangga aja di sini. dia nggak akan bisa bicara. Nggak akan bisa bicara Gini, dia. biar saya coba dulu. Paling kan bisa geleng-geleng atau ngomong gitu kan. Pak Ardi gini. Nah, kita kan dari tim. Kita diminta tolong sama Mbak Tuti buat menyelidiki istri Bapak yang katanya melenceng. Boleh nggak kita minta persetujuan dari Bapak untuk menyelidiki istri Bapak? Nah, ya udah mending dia pulang aja dulu, Pak. Dia bawa pulang aja Mbak. Daripada di sini Aku mau ke orang kerjaannya jadi sama Mas Mario sama Mbak Fatia, mau ke kerjaannya si tempat kerja si Rahmi. Tontonan tetangga Ya. enak juga kan? Pelan-pelan ya, Pak ya. Awas nanti ini kursi. Aduh, rusak nih kayaknya. Gara-gara apa tadi? Tadi siapa yang nabraknya? Oh nggak nangkap. Ya udah ya Mas, Mbak, kita ke tempat kerjanya si Rahmi aja. Karena Mas Adi udah pesan sama saya, suruh saya yang ngurusin. Nah, bentar deh, Mbak. Mbak ini siapa? Aku kakaknya Mas Adi. Oh, gitu. Iya, kita ke tempat kerjanya si Rahmi aja sekarang yuk. Biar kita klarifikasinya jelas apa maunya dia gitu. Ya udah kalau gitu ya udah boleh deh. Ya, Nah, jauh nggak nih tempatnya? lumayan jauh. Yuk, Jauh, yuk iya. kita keburu sore. Gimana? Nggak apa-apa, biarin dia ada itu. Ada si Mas Adi, nggak apa-apa. Yaudah, pakai Yuk, mobil kita kita naik aja. mobil, kita ya naik udah. Kita dari Ya, sana, Mbak. oke. Mbak, tapi ini beneran Mas Ardi udah setuju. Iya, Soalnya- itu Mas Ardi yang kasih pesan ke saya. Kalau saya nggak yang cari si Rahmi itu.
Dia tuh pernah ngomong sama saya, bukan ngomong, sama saya kasih isyarat gitu, biar saya yang cari si Rahmi itu. Nah balik lagi ke syarat, tadi kayaknya dia ngasih syarat geleng-geleng kepala pas Mario nanya. Mario kan nanya, kalau emang dia setuju, yang nganggukin kepala. Kalau misal tidak kan, geleng-geleng kepala. Iya, Tapi karena tadi dia masih sayang sama si Rahmi itu. Mas, itu kayaknya si Rahmi deh tuh, orangnya tuh. Mana? Itu tuh dia tuh di depan, Mas. Mas, ayo Mas kita ikutin. Yang Mas. mana yang itu? Yang tuh yang sama? bawa tas. Iya, itu yang sama bapak itu tuh kan, dasar perempuan kurang ajar. Tapi bukan orang tuanya, kayaknya udah berumur deh. Iya, itu pasti selingkuhannya, Mas. Selingkuh. Ya udah gini aja begitu. Ayo, Ya kan mau ikutin, pergi, Mas, mau ikutin, Mas. kita ikutin aja Mas Bas. Ya kok Mbak bisa yakin banget kalau misalkan istrinya Mas Ardi itu selingkuh tuh kenapa sih Mas? Ya Sampai itu kita jelas-jelas tahu. tadi berdua-duaan satu mobil. Di depan lagi duduknya tuh laki-laki itu. Enggak, kalau misalkan selingkuh kenapa Rahminya ini kan? Mbak, tapi ini Mas Ardi itu kan tadi kita lihat sakit kan kakinya. Itu semenjak apa sih Mbak? Itu dia dulu karena kecelakaan, makanya ada pengentalan darah di otaknya. Bahkan menuduh istrinya Mas Ardi ini ada main di belakang kan? Iya, karena adik saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya tuh kan Mas, kita kehilangan jejak. Kita udah 3 Dia kali pasti loh. tahu, saya ikutin pasti dia tahu. Dia itu kan orang kaya Mas. Orang tuanya nggak setuju si Rahmi nikah sama adik saya. Kenapa nggak bisa nikah? Ya bagaimana, namanya udah jodoh mungkin. Makanya si Rahmi itu dibuang sama orang tuanya. Kok Ya. maksudnya gimana? Ya udah nggak diakuin lagi kalau nikah sama si adik. Kita kan dari keluarga miskin. Jadi Rahmi nikah sama Ardi terus di-cut gitu dari keluarganya. Iya. Ayo tolong dulu aja. Yuk, turun yuk kita cari. Ayo tolong dulu aja. Mas, tuh kan kita kehilangan jejak kan Mas. Nggak ketemu dia. Kemana perginya? Sini aja, biar kita nggak jalan. Aku telepon kakakku aja deh, Mbak Tuti. Mungkin dia tahu informasi temannya si Rahmi itu. Tapi Mbak Tuti tahu nggak sih kantornya di mana? Tahu, kalau Mbak Tuti tahu teman-teman dekatnya si Rahmi itu. Yakin? Yakin. Nggak kayak Pasti Mbak dia tadi tahu. yang Nggak, ngajak pasti ke dia kantor tahu. tiba-tiba di jalan nggak tahu. Mbak ini emang ada masalah pribadi ya sama Mbak Rahmi? Soalnya dari tadi saya lihat kayak ada sentimen tersendiri ya. Saya nggak ada masalah pribadi, saya cuma nggak suka aja gitu loh sama sikapnya dia tuh. Kayak masa bodoh gitu sama adik saya. Apalagi Masa semenjak bodoh? adik saya kena stroke. Tambah nggak peduli dia. Udah deket Mbak belum? Tuti, Mbak Tuti. Oh ini. Oh ini nih kakakku. Asik, gimana kamu ketemu sama si Rahmi? Saya tanya, kamu ketemu kan sama si Rahmi? Ketemu tadi di mobil. Kamu Di ngajak mobil lain. Terus gimana? Di mobil merah. Ya itu kita kehilangan jejak ya Mas. Gimana sih? Bentar nih Mbak, ini maksudnya gimana nih Mbak? Kita kan kehilangan jejak, ini katanya Mbak Tuti tahu tempat temannya, gimana? Ya, Kalau kita langsung ke tempat temannya aja. Sebenarnya Yunita biar kita cari tahu aja di mana Rahmi. Ini yang bener yang mana sih? Tadi ngomongnya kan kantor, terus kenapa tiba-tiba teman? Ya ini mau gimana? Kita Mau temuin ini dulu temannya si Rahmi dulu, Yunita. Tahu rumahnya? tahu? Tahu benar rumahnya? Ya, ayo kita cari ke lokasi. Iya. Enggak, ini tahu apa enggak? Tahu, kita tahu kok. Hanya tahu. Saya tahu kok. Ya udah kalau gitu kita langsung aja sekarang. Enggak mas. Ikut Mbak aja ikut. Udah. Ada janji ada janji Hah? dia. Ya Ya udah. udah, Gimana gimana maksudnya? Karena dia yang tahu kan rumahnya si Ini nggak usah kita kita ngomongin itu rumah. temannya si Rahmi. Enggak bentar Mbak mau Aku kemana? janji, aku janji ada janji sama teman. Mbak minta tolong sama kita kan Mbak ada janji. Enggak, dia mau ngecek dulu apa mau ketemu temannya. Iya aku janji bukan gak enak kan sama kakakku aja deh ya. Sekarang kita ke lokasi tempat Yunita aja deh. ini gimana sih sebenarnya? Ah yaudah Mas Bas ya, Mas Bas ya. Hai, assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Yun, lu kenal gue nggak masih? Ya, ada apa ya? Si Rahmi tuh sekarang kerja di mana? Iya. Aku tuh malu.
sorry, gue mau nanya serius nih. Gue penting ini, karena gue mau tahu keadaannya si Rahmi. Gue kesini sama adik gue. Si Rahmi lu ada apa? Gini ya, gue mau tanya, lu ada masalah apa sampai lu kesel sama si Rahmi? Rahmi itu ya udah buat aku tuh kehilangan kerjaan, tau nggak? Sekarang yang gue mau tahu, di mana si Rahmi kerjanya? Udah nggak tahu soal Rahmi. Aku suka mau lagi denger soal sama dia, tau nggak? Ini ya, Tia. Aku tuh mau kasih tahu sama kamu. Dia itu ada main sama mantan bos aku yang kita kamu tahu kan? Iya, saya tahu. Sekarang gini aja logikanya. Kalau misalnya dia tuh nggak ada maksud soal materi, kenapa yang dia mau dekat sama mantan bos aku? Ya makanya sekarang gue mau tahu kerja si Rahmi itu di mana. Kan lu tahu, terakhir lu ketemu Rahmi di mana? Aku tuh terakhir ketemu waktu di tempat kerja yang lama itu. Aku udah nggak tahu. Lu bohong. Ngapain sih aku masih bohong? Lo tuh udah tanya kesini, udah tanya, udah jawab bener nih. Gue lo masih bilang gue bohong juga. Kan buat apaan gue cerita? Ini tempat kerja. Gue jelekin Rahmi. Yang jelekin Rahmi. Siapa? Ibu tahu Rahmi di mana? Di mana, Bu? Teman Rahmi. Jangan Saya aku tuh juga. teman baiknya Rahmi. Saya tuh satu kantor bekerja sama Rahmi. Ini Yuni, saya sama Rahmi. Oh, bos ini masih saudara sama apa si Rahmi. Yaudah. Jelasin aja, Ini jelasin kita aja ngobrol di luar aja. jelasin aja. Makasih ya Mbak ya, Jelasin makasih ya aja Mbak sini. ya, makasih ya daripada kita ribut-ribut sini. Ini deh Mbak, kalau gitu kan kalian dulu pernah satu kantor. Ya, Kita minta alamat kantornya boleh nggak? Alamat kantor lama. Ya, saya minta alamat Iya, kantor. terus Kan saya kita- kasih. Aduh. Ini Ya, lagi kalau Mbak jelasin bisa, ini kita terlalu. pengen nanya. Ini nggak jelas. Saya cuma mau cari jelasnya aja. Saya cuma mau cari jelasnya aja. Oke, saya mau cari jelasnya aja. Kayak tempat kerja si Rahmi. Mbak, bentar deh Mbak. Oke, Mas, oke kita saya tanya. cuma mau tanya Mas ya. Kalau Mas emang mau tahu rumahnya itu, rumahnya Yun. pagar hitam lurus ya. Namanya Pak Luman. Lu nggak bohong kan? Enggak, kok enggak bohong. Awas lu ya kalau bohong ya. Udah di dekat sana. Iya Mbak, iya ya Allah. Mbak masuk dulu aja. Bentar ya. Tapi lu dengar nggak sih barusan penjelasan ini tuh? Mbak siapa tadi ini? Yanti. Yuni Yanti itu. Dia kayaknya benci banget sama yang namanya siapa? Rahmi kan? Ya kalau gue dengar kan tadi dia sempat ngomong kalau misalnya dia sempat keluar kerja itu karena omongannya Rahmi. Berarti ini kan faktor pribadi, maksudnya dia sentimen aja karena dia pernah keluar kerja dan dia bilangnya dituduh sama Iya, Rahmi kan. pasti kita mau nanya temennya aja 5 menit dikasih. Nah sebenarnya permasalahannya apa ya? Kok kayaknya sampai segitunya cuma nanya alamat kantor doang. Lagian kan dia udah gak ada urusan sama kantor ya kan? Tadi kan dia bilang lagi deket pacarnya pakai tongkat kan. Iya. Jangan-jangan yang pakai mobil merah tadi? Dia bilangnya deket-deket sini kan? Iya pakai hitam ujung jalan sini. Coba sana aja. Iya coba yuk. Pak Lukman Kantor ya? yang tadi, iya. Iya Mbak. Tadi lurus pagar warna hijau kan rumahnya. Pagar warna hitam ya? Hitam. Gue lupa. Lurus aja Mas Bas. Lurus aja dulu. Ini mobil merah yang waktu itu ya? Ini kan yang tadi kan? Gue inget ada stikernya itu tuh, stikernya. Bener kan Mas Bas? Iya, stiker. Iya benar. Mobil merah ini. Iya, mobil merah ini yang tadi nih. Beneran, di stop aja, di stop. Dia berhenti. Cepat turun. Ada apaan? Dia mau ngomong sama lu. Ngomong apaan? Enak banget kerja. Kalau mau Jangan jalan dorong-dorong, sebentar Mbak. dapat mobil. Baik banget bos lu. Ada udah dibalik batu. Mbak, ini mobilnya bosku ya. Nggak percaya saya bohong. Aku nggak pernah bohong. Saya kakaknya Ardi ya. Ardi udah terlantar nggak diurus sama Aku kamu. tahu, Lu itu tuh mau kakaknya diceraiin. Ardi. Aku tahu itu Mau kakaknya dicerain Ardi. sama si Ardi. Mbak kok ngomongnya jadi kayak gitu? Ya karena percuma nggak diurusin suaminya. Mbak Rahmi ini bukannya kerja ya? Itu nggak tahu ya urusan saya sama Mas Udahlah, Ardi. nggak usah Kami baik-baik aja. Mbak kalau misalnya emang Mbak kerja, Mbak kenapa nggak dari kantor jam segini? Bukannya jam Dia ngantor ya Mbak? bohong, nggak mungkin. Mbak kita tanya dulu aja kenapa harus nuduh? Kita kan di sini bukan nuduh. Kan? Ini jadi malu deh.
Bohong, nggak ada. Aku suruh bawa mobilnya karena besok Mbak, saya diantar pagi-pagi. Istighfar, Mbak. Bukan begini caranya, Nggak percaya, Mbak. saya nggak Mbak Rami ini percaya. kayak sekarang bulan Pokoknya saya nggak puasa. percaya. ini nggak ada yang mau dengar. Udah sekarang Mbak, selesai aja masalah deh. Kalau saya terserah, saya mau pulang saya capek.